Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Khairunisa Salkeri dengan nomor induk mahasiswa 202020167 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jadi video ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas kuliah saya pada pertemuan 15, yaitu tugas memaparkan artikel yang sudah saya buat dalam mata kuliah Metodologi Matematika MI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Fuadila Ali Sofyan MBD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya buat dengan judul Peran Pendidik dan Orang Tua atau Wali Pendidik dalam Pembelajaran Matematika saat pembelajaran daring. Baik, dalam pembelajaran matematika, kebanyakan peserta didik di Indonesia takut atau tidak menyukai atau sukar memahami pembelajaran matematika meskipun pembelajarannya itu dilakukan dengan bertatap muka. Apalagi sekarang pembelajaran hanya dilakukan daring yang mana peserta didik pasti merasakan kesusahan dalam memahami materi matematika, bosan dengan pemaparan materi, dan lain-lain. Apabila terjadi hal seperti yang disebutkan ini, pendidik dan orang tua atau wali yang dapat melakukan perubahan pemikiran si peserta didik. Pendidik atau guru harus lebih kreatif lagi dalam memaparkan satu persatu materi matematika sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan monoton. Guru juga harus lebih jelas dalam mencontohkan satu persatu materi sehingga peserta didik lebih mudah memahami soal-soal yang akan dikerjakan sebelum memasuki materi yang baru. Dan masih banyak lagi cara pendidik atau guru agar peserta didik merasa bahwa pembelajaran matematika itu ialah pembelajaran yang nyaman, asik, dan seru, walau hanya dilakukan daring seperti sekarang ini. Nah, sedangkan untuk orang tua atau wali yang memantau peserta didik belajar dari rumah juga harus ikut andil dalam setiap pembelajaran. Jika orang tua tersebut ingin anaknya sukses mencapai tujuan pembelajaran, contohnya seperti orang tua yang mengajarkan dan mengulangi bagian mana yang belum peserta didik pahami dari penjelasan atau pemaparan guru. Orang tua atau wali juga harus cerdas dalam mengontrol emosi pada peserta didik apabila mereka sukar dalam diajak kerjasama untuk memahami pembelajaran. Orang tua juga tidak boleh acuh tak acuh dengan peserta didik yang sedang melakukan proses pembelajaran daring, apalagi untuk anak sekolah dasar yang mana harus terus dipantau, ditanyai, diajarkan, mengulangi materi bersama di rumah, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk pembahasannya, tenaga pendidik atau guru merupakan orang yang memiliki segudang ilmu lalu dapat disalurkan kepada anak-anak atau peserta didik sehingga dapat memupuk atau menciptakan generasi yang lebih baik lagi dan berilmu dalam ilmu pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, menurut Zakiyah Darajat, guru merupakan pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sedangkan guru ialah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. Menurut Nurju Jamaluddin, guru merupakan pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi, betapa mulianya profesi sebagai seorang guru yang mana mampu dan mau berbagi ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Guru sangat berperan penting bagi peserta didiknya. Keberhasilan atau tercapainya tujuan dari proses pembelajaran salah satu faktor pendorongnya yaitu dari seorang guru. Guru harus terkesan aktif, kreatif maupun inovatif dan sesuai dengan kurikulum yang ada di dalam negeri ini.
Nah, peran guru juga bisa menjadi fasilitator dan motivator. Seorang guru diharuskan dapat memberikan pesan atau nasihat terhadap peserta didiknya di samping memberikan ilmu tentang pengetahuan. Karena dengan pesan dan nasihat yang baik dapat membuat peserta didik menjadi penerus yang lebih baik juga. Guru juga harus dapat memahami setiap karakter anak yang baru dijumpai guna mengetahui cara dalam mendidik peserta didiknya, serta harus tahu latar belakang dari masing-masing anak sehingga sebagai seorang guru dapat memahami satu persatu peserta didiknya baik dari budaya, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, tugas dan tanggung jawab utama seorang guru yaitu adalah mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua subjek pengajaran. Guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Guru sebagai pembimbing dalam rangka kegiatan belajar mengajar harus mampu membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Rostiah NK bahwa seorang guru harus mampu menimbulkan semangat belajar individual. Masing-masing anak mempunyai perbedaan dalam pengalaman dan sifat pribadi yang lain, sehingga dapat memberi kebebasan pada anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan penuh inisiatif dan kreatif dalam pekerjaannya. Nah, Zakiah Derajat mengemukakan tentang kepribadian guru sebagai berikut. Setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan dicontoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak. Jadi, keberhasilan dalam mendidik anak di sekolah merupakan hal yang sangat baik bagi pencapaian seorang guru. Guru sering juga disebut sebagai orang tua kedua bagi sang anak di sekolah karena gurulah yang mendidik mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap di sekolah, dan guru juga mengawasi serta memberikan nasihat kepada peserta didik yang berada di sekolah. Jadi ketercapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah sangat digantungkan pada seorang guru karena guru merupakan sosok yang dapat mengawasi, mengontrol, memotivasi, memberikan wawasan dan ilmu baru bagi peserta didiknya di sekolah. Terkait dengan orang tua, di sini juga memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya proses pembelajaran. Apalagi peserta didik atau anak-anak lebih lama menghabiskan waktu di rumah melainkan sekolah. Orang tua, apalagi seorang ibu, merupakan guru pertama bagi seorang anak. Proses pembelajaran saat daring seperti sekarang ini bagi peserta didik yang masih berada di sekolah dasar sangat membutuhkan bantuan dari orang tua karena memang proses pembelajaran daring ini dilakukan di rumah bukan di sekolah. Guru hanya mengarahkan lewat media online dan kedua orang tua membantu sang anak dalam proses pembelajaran tersebut di rumah. Nah, mayoritas masyarakat di Indonesia yang mempunyai fasilitas seperti gawai atau handphone, yaitu kebanyakan orang tua dibandingkan dengan anak-anak, apalagi yang masih berada pada sekolah dasar. Sebagian peserta didik sekolah dasar memang ada yang telah diberikan gawai atau handphone oleh kedua orang tuanya. Namun dalam rata-rata usia anak sekolah dasar, dalam penggunaan handphone memang harus lebih diawasi oleh kedua orang tuanya. Apalagi dalam proses pembelajaran di mana peserta didik yang belum boleh belajar di sekolah membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang tua guna mencapai tujuan dari proses pembelajaran tersebut.
Sebagian orang tua ada yang peduli dan ada juga yang acuh tak acuh terhadap apa yang anaknya kerjakan di handphonenya. Padahal pemberian handphone terhadap peserta didik harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif saja. Nah, sebagian orang tua yang peduli terhadap proses pembelajaran anaknya di sekolah dalam keadaan daring seperti ini, biasanya anak akan lebih mudah memahami materi-materi yang dijelaskan oleh gurunya, meskipun hanya melalui media online. Adapun sebagian orang tua juga yang acuh tak acuh atau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sulit menemani atau membantu atau membimbing anak dalam proses pembelajaran yang dilakukan di rumah saat daring seperti ini. Nah, itu dapat menyebabkan anak menjadi lebih asik dengan dunianya sendiri. Salah satunya yaitu candu bermain game yang ada pada handphonenya. Nah, sikap yang seperti ini dapat membuat lamban untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Sedangkan guru di sekolah yang hanya melalui media online tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, jadi jika ingin melihat peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, itu harus diarahkan dengan bantuan guru dan orang tua. Apalagi dalam keadaan daring seperti sekarang ini, orang tua di sini juga hanya memberi perintah kepada anak untuk selalu belajar, sedangkan ia pun sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Terkhusus anak yang masih berada di sekolah dasar masih sangat membutuhkan arahan dari orang tua di setiap proses pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya bahas, saya paparkan dari artikel yang sudah saya buat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa peran kedua orang tua dan guru dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini itu sangatlah penting. Keduanya, guru dan orang tua itu harus imbang dalam mengawasi dan mendidik anaknya sehingga dapat mencapai keberhasilan tujuan proses pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.